已经有5只神兽归。如何？你囚禁他，你休想！不测。是我的对手。没那么容易。这是。不愧是上古神兽，你也休想逃出我的手掌心。徒劳而已。怎么了？天雷分灭！法身！老头也不简单。别了，这连进了，他已经是仙尊巅峰了。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan series Wonderland season kelima. Minggu kemarin, di saat Xingyun dan yang lainnya kesulitan menghadapi Gunung Wuliang, pada saat juga Yankan dan Diju muncul. Diju yang memiliki kekuatan yang sangat besar dengan mudahnya mengalahkan penguasa peri Wuliang. Bahkan meskipun dia telah mengeluarkan semua kemampuannya, semua itu sama sekali tidaklah berguna. Karena Diju itu dengan mudah mementalkannya. Melihat sebuah kesempatan, Su segera meminta para murid untuk menyerang Gunung Wuliang. Tapi beberapa saat kemudian, Suyun pun muncul dan menghentikan pertarungan itu. Dia yang sudah tidak memiliki ingatan apapun tentang Xingyun meminta mereka untuk menyerah kepada Gunung Uji. Xingyun berusaha untuk menjelaskan siapa dirinya. Namun meskipun Suyun merasa janggal di hatinya, tapi tetap saja tidak bisa mengingat siapa Xingyun. Ia pun meminta Gunung Xuanyu untuk segera menyerah kepada Gunung Uji. Karena jika tidak, ia itu berjanji akan segera menghancurkan mereka. Diju memintanya untuk segera pergi karena bagaimanapun Xingyun sangat dekat dengannya. Di saat Suyun ingin pergi, di sini Xingyun berusaha untuk mengejarnya. Tapi dia dihentikan karena Suyun masih belum mengingat apapun tentang dirinya. Bahkan dia memberikan Xingyun peringatan. Jika terus mendekati dirinya, maka Suyun berjanji akan benar-benar menghabisinya. Sebenarnya Xingyun tidak ingin melepaskannya begitu saja. Namun apa daya, saat ini Suyun tidak sedikit pun ingat tentang kebersamaan mereka. Alhasil untuk sementara waktu, dia harus melepaskannya. Diju segera menenangkan muridnya ini karena bagaimanapun di setiap pertemuan pasti akan ada namanya perpisahan. Hal itu pasti akan terjadi di saat mereka melakukan perjalanan. Meskipun sangat sedih, namun Xingyun bisa mengerti apa yang sedang gurunya ucapkan. Ia pun turut senang karena bisa bertemu kembali dengan mereka. Ia akan memperkenalkan gurunya kepada orang-orang Gunung Xuanyu. Diju tahu betul bahwa di hadapannya adalah penguasa peri baru dari Gunung Xuanyu. Ketika Xingyun baru tiba di alam peri, yaitu langsung menjadikan Su sebagai gurunya. Sebenarnya, Diju sudah tahu hal ini sejak awal kedatangan Xingyun kemari. Karena Su masih belum mengetahui namanya, jadi Diju pun memperkenalkan dirinya kepada mereka. Hal ini sontak saja membuat mereka semua terkejut. Karena Diju adalah orang yang telah mendapatkan batu ilahi warna-warni. Ia juga bahkan mampu mengalahkan 3 master Raja Peri sekaligus. Diju juga dikenal sebagai 163 master Peri Venerable. Su baru ingat tentang hal ini. Ia pun merasa sangat senang karena bisa bertemu dengannya. Diju juga berterima kasih kepada mereka karena telah mau menerima Xingyun sebagai murid. Su meminta untuk tidak berterima kasih karena bagaimanapun Xingyun sudah sangat berjasa kepadanya dan juga Gunung Xuanyu. Jadi untuk membalas itu semua, Su berjanji akan terus menjaganya. Diju merasa senang karena mereka telah mau menerima kehadirannya. Apalagi Xingyun itu memiliki sebuah keberuntungan dan juga ikatan takdir. Berhubung Xingyun tinggal di Gunung Xuanyu, jadi mulai sekarang Diju akan memberikan bantuan sebisanya. Mendengar hal ini tentu kembali membuat Su senang. Apalagi barusan Diju telah membantu mereka mengusir musuh yang kuat. Su akan memanggilnya sebagai penyelamat Gunung Xuanyu. Untuk menghormati kedatangannya, Su berencana untuk memberikan sedikit jamuan. Diju menerima itu semua. Apalagi saat ini Xingyun telah berlatih di sini, jadi kemungkinan besar ia ini akan tinggal selama beberapa hari. Hal itu juga ia lakukan untuk memastikan orang-orang Gunung Uji tidak datang kemari. Su segera membawa Diju ke istana Gunung Xuanyu, sedangkan Xingyun akan membawa Yankan ke tempat tinggalnya. Di istana terlihat beberapa orang sedang membicarakan Diju dan juga Xingyun. Apalagi kekuatan yang Diju miliki sungguh luar biasa.
Namun mereka juga merasa bahwa para wanita dari sekte sudah kalah karena kini ada seorang wanita yang terus menempel di dekat Xingyun. Akibat kehadirannya itulah pasti akan membuat para junior mereka sedih. Apalagi ternyata jika berhasil mendapatkan hati Xingyun, maka sebagai seorang murid akan mendapatkan pencapaian yang besar. Di sini, Lin yang meminta mereka untuk tidak membicarakan hal yang seperti ini. 补习大弟子来我们玄月山之前，不知道大弟子的青睐。思雨， Di sini Yan Kan sangat kesal karena ia tahu alasan Xingyun tidak mencarinya karena saat betah di sini. Xingyun menjelaskan bahwa alam peri sangat luas, jadi tentu saja akan sangat sulit bagi dirinya untuk mencarinya. Bahkan ia tidak mendapatkan petunjuk apapun. Tapi Yan Kan tidak percaya karena ia yakin bahwa Xingyun pasti sedang bersenang-senang dengan para wanita Gunung Xuanyu. Xingyun tentu tidak membenarkan hal itu. Apalagi baru-baru ini ia telah mengalami pertarungan yang sangat sengit. Bahkan sekarang saja ia tidak bisa bernapas dengan lega. Jadi bagaimana bisa ia memikirkan tentang cinta? Mendengar hal itu seketika saja membuat Yan Kan merasa bersalah. Ia meminta maaf karena tidak tahu kondisi yang telah Xingyun alami. Xingyun tidak ingin membicarakan hal itu lagi dan menanyakan tentang kondisinya. Yan Kan memberitahu bahwa setelah dia datang ke alam peri, dia itu langsung bertemu dengan Diju. Ia juga berkesempatan berkultivasi di atas batu ilahi warna-warni, yang mana ia yakin batu itu merupakan harta ilahi kuno. Berkat ajaran Diju, kini kultivasi yang Yan Kan miliki telah meningkat dengan pesat. Berhubung dia sudah menjadi murid gurunya, jadi mulai sekarang Yan Kan ini telah menjadi adik juniornya. Namun Yan Kan tidak ingin menjadi adik juniornya, karena ada suatu hal yang sangat ia inginkan. Tapi karena Xingyun tidak peka, jadi Yan Kan menjadi sangat kesal. Ia berjanji akan terus mengikuti Xingyun, dan berharap agar dia tidak pergi meninggalkan dirinya. Beberapa saat kemudian, Diju muncul, dan mereka pun segera memberikan hormat kepadanya. Di sini, Xingyun sadar betul bahwa ada sesuatu yang membuat gurunya gelisah. Diju membenarkan hal itu dan ia pun menanyakan apakah Xingyun pernah mendengar tentang master tertinggi Jutian. Sayangnya, Xingyun baru tahu tentang hal ini ketika Suyun mengatakannya kepada mereka. Ia yakin Gunung Uji pasti dikendalikan oleh orang bernama master tertinggi Jutian. Tidak hanya itu saja, ia juga merasa aneh karena bagaimana bisa Suyun memiliki kekuatan yang begitu hebat. Padahal mereka tidak begitu lama berpisah. Atas apa yang telah terjadi ini, Xingyun pun yakin kekuatan yang master tertinggi Jutian miliki tidak bisa mereka bayangkan. Sayangnya, di sini Diju juga kurang tahu asal-usul dari master tertinggi Jutian. Namun yang pasti, kekuatan yang Jutian miliki tidak bisa mereka remehkan. Bahkan orang-orang yang berada di bawah perintahnya saja memiliki kekuatan yang luar biasa kuatnya. Xingyun tidak ingin terlalu memikirkan tentang dari mana Jutian berasal. Karena meskipun dia memiliki kekuatan yang sangat besar, ia ini harus secepat mungkin menyelamatkan Suyun. Diju paham betul dengan perasaan Xingyun saat ini, dan dia tentu akan mendukung muridnya. Tapi dia memintanya tenang dalam mengambil keputusan. Karena bagaimanapun, Gunung Uji bukanlah hal yang bisa mereka lawan dengan mudah. Jadi Xingyun ini harus lebih dulu meningkatkan kekuatannya. Setidaknya dia itu harus naik karena Raja Peri baru bisa bertarung dengan orang-orang Gunung Uji. Tentu Xingyun akan mendengarkan gurunya. Apalagi sebelum memiliki kekuatan yang cukup, Denny tidak akan berani untuk berurusan dengan Gunung Uji. Di sini, Yan Kan penasaran apakah mereka tidak bisa menyelidiki tentang Jutian. Sebenarnya, Diju pernah mendengar bahwa master tertinggi Jutian bukanlah orang yang berasal dari Gunung Uji. Yang mana rumornya juga mengatakan bahwa ada kekuatan tertentu yang telah berinkarnasi. Ia jugalah yang telah memerintah 6 gunung di alam immortal, termasuk dengan Gunung Uji. Tidak itu saja, Jutian juga ingin memperluas kekuasaannya. Bahkan untuk memenuhi ambisinya, dia telah melakukan perekrutan besar-besaran terhadap orang-orang berbakat dari berbagai sekte. Di bawah perintahnya, para murid itu berhasil melangkah ke ranah Raja Peri. Atas apa yang telah dilakukan itu, membuat Diju berpikir bahwa kemungkinan besar master tertinggi Jutian berencana untuk menyatukan seluruh alam peri. Mendengar semua itu tentu saja membuat Xingyun terkejut. Karena bagaimana bisa ada seseorang yang memiliki ambisi sebesar ini. Diju memiliki firasat bahwa orang-orang Gunung Uji pasti akan melakukan pencarian kepada mereka. Maka karena itulah dia meminta Xingyun dan para master lainnya untuk meningkatkan kultivasi secepat mungkin. Yan Kan sedikit kesal karena dirinya tidak diajak berlatih. Tentu saja Diju ini juga akan membawanya berlatih. Pada saat juga ia pun melakukan sesuatu kepada Xingyun. 传言是某位还在不断扩张惊人的弟子，有多良
他的目标你整个仙界竟有这样的野心？便会关注到我们。为什么只有你们2个？是3个。Melihat hal ini membuat Yankan menjadi sangat panik karena Xingyun mengerang kesakitan. Diju menenangkannya dan meminta Yankan untuk segera berkonsentrasi. Untung saja ia paham dan menuruti perintah gurunya. Di saat Xingyun terus mengerang kesakitan, kita pun dibawa ke dalam alam bawah sadarnya. Yang mana di sana telah dipenuhi oleh metode dari gurunya. Diju pun menjelaskan bahwa ini merupakan mantra sihir yang dia pelajari dari batu warna-warni. Dengan metode ini, ia yakin kultivasi Xingyun akan dengan sangat cepat meningkat. Jadi, Diju pun berencana untuk menyerahkan semua metode ini kepada Xingyun. Tentu saja hal itu membuat Xingyun senang. Di saat Xingyun mulai mempelajari metode ini, Diju yang sudah lama tidak masuk ke dalam kesadaran Xingyun mulai menyadari bahwa muridnya ini sudah melewati begitu banyak petualangan. Dia yang juga tahu Xingyun memiliki darah dewa, meminta untuk memberikan dirinya sedikit darah itu. Xingyun tentu dengan senang hati memberikan darah dewanya. Bahkan dia itu akan memberikan seberapa banyak gurunya inginkan. Diju tidak serakah dan hanya meminta 2 tetes saja. Kembali keluar, Yaman Xingyun memberikan darahnya. Diju memberitahu kita bahwa apa yang berada di dalam batu dewa 7 warna merupakan kutukan ilahi. Jadi hal itu akan sangat cocok dengan darah dewa milik Xingyun. Nah, 1 tetes darah dewa lainnya diberikan kepada Yankan. Meskipun metode batu 7 warna sangat sulit dipelajari, tapi Diju yakin dengan bakat yang Xingyun miliki, pasti dia hanya memerlukan beberapa jam saja dalam mempelajari metode ini. Di saat ia mempelajari metode ini, tiba-tiba saja ia melihat sesuatu yang ternyata itu adalah iblis bunga atau Huayo. Terlihat dia itu sedang dikejar oleh beberapa orang yang mana mereka ini saat ingin mendapatkannya. Salah satu dari mereka berencana untuk menjadikan Huayo sebagai hewan peliharaan. Ia bahkan menjanjikan kemakmuran dan kehidupan yang damai jika Huayo mau menjadi milik mereka. Tentu saja Huayo tidak ingin melakukan hal itu. Melihat dia terus melawan, jadi orang-orang ini pun segera menyerangnya agar bisa membawanya secara paksa. Dia yang sudah terluka sangat parah tidak bisa berbuat apapun lagi. Apalagi ketiga orang ini sangat kuat baginya. Pria itu pun memintanya untuk segera memikirkan kembali keputusannya. Karena itu adalah kesempatan terakhir yang bisa ia berikan. Karena Huayo masih menolak permintaannya, jadi pria ini pun segera melancarkan serangan untuk menghabisinya. Di saat ia semakin sekarat, sesuatu pun muncul tepat di hadapannya, yang mana itu adalah Xingyun. Ia pun segera memberikan sebuah kekuatan kepadanya. Sontak saja hal itu pun menyebabkan ledakan energi yang besar. Dan membuat orang-orang ini menjadi sangat penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Setelah memberikan Huayo kekuatan yang sangat besar, kini Xingyun pun kembali meninggalkannya. Orang-orang ini tidak ingin membiarkan dia pergi begitu saja. Namun dengan kekuatan sekarang, orang-orang itu bukanlah tandingannya lagi. Bahkan Huayo itu dengan mudahnya menangkap ketiga orang ini. Mereka sangat penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Karena bagaimana bisa kekuatan dari iblis kecil itu meningkat dengan sangat cepat. Sayang sekali tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui alasannya. Nah, Huayo ini tidak sekedar mengurung mereka saja, melainkan juga menguras habis kekuatan spiritual yang mereka miliki. Alasan dia melakukan hal ini karena dia tidak ingin melihat mereka menjadi peri. Maka karena itulah ia meminta agar mereka itu bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Huayo sangat berterima kasih kepada Xingyun. Andai saja dia tidak membantunya, mungkin Denny sudah menjadi hewan peliharaan. Berhubung dia sudah bisa merasakan napas Xingyun, jadi ia pun akan pergi untuk mencari keberadaannya. Sino berpindah ke sebuah tempat, yang mana setelah sekian lama kita akhirnya bertemu lagi dengan Ayang Anyun. Tempat yang Anyun kunjung ini ternyata adalah tempat di mana keluarganya tinggal. Anyun pun sangat sedih karena akhirnya ia bisa datang kemari. Beberapa saat kemudian, Anyun pun mulai merasakan napas dari Xingyun. Ia bersyukur karena Xingyun baik-baik saja. Tapi sepertinya untuk sementara waktu, Anyun tidak akan bertemu dengan Xingyun dulu. Karena ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Nah, pada saat juga sesuatu pun terjadi di tempat ini.
yang mana cahaya itu tiba ke istana Gunung Xuanyu. 这就是我女儿来了。 Ternyata ini merupakan kedatangan dari biksu besar. Alasan dia kemari karena merasakan keberadaan anaknya yang telah lama hilang. Su dan Yunin pun tiba dan sangat terkejut melihat biksu. Apalagi dia itu merupakan binatang suci dari Gunung Xuanyu yang telah lama menghilang selama ribuan tahun. Su menjadi sangat penasaran mengapa ia tiba-tiba muncul setelah lama menghilang. Mereka sadar bahwa saat ini biksu sedang marah. Lin Yang menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Karena tidak mungkin bagi mereka bisa menang menghadapi binatang suci biksu. Su menenangkannya karena dialah yang akan mengurus semua ini. Su mencoba menanyakan alasan dia kemari. Tapi biksu ini tidak mempedulikannya dan segera mementalkannya. Untung saja Su ini baik-baik saja. Namun ia tidak menduga kekuatan binatang suci yang legendaris akan sebesar itu. Xin lalu kembali lagi kepada Xingyun, yang mana ia sangat senang karena menerima kekuatan spiritual yang begitu murni dari kutukan suci. Pada akhirnya, Xingyun pun telah berhasil memahami metode yang gurunya berikan dari batu ilahi warna-warni. Tidak hanya itu saja, metode ini juga berisikan napas hukum dewa tertinggi. Pada saat bersamaan, mereka semua pun merasakan sesuatu yang begitu besar di area ini. Dengan kekuatan sebesar itu, Xingyun pun menduga pihak musuh telah melakukan penyerangan kepada Gunung Xuanyu. Tanpa pikir panjang, mereka pun bergegas pergi untuk memastikan hal ini. Kembali ke istana, di sana biksu besar terus mengamuk. Su memperkenalkan dirinya sebagai penguasa peri yang baru dari Gunung Xuanyu. Jadi dia berharap agar biksu ini bisa menenangkan diri supaya mereka bisa membantunya. Akhirnya, biksu pun memberitahu bahwa dia merasakan napas dari anaknya. Jadi ia berharap agar mereka bisa membantunya menemukan jejak anaknya itu. Xingyun pun akhirnya tiba dan sangat terkejut karena melihat biksu yang begitu besar. Su menjelaskan bahwa biksu yang berada di hadapan mereka ini adalah binatang suci dari Gunung Xuanyu. Pada saat juga, biksu besar mendekati Xingyun sambil memanggilnya sebagai anak. Sontak saja hal itu membuat semua orang terkejut. Lin Yang tidak menduga ternyata Xingyun memiliki latar belakang sebesar ini. Xingyun paham apa yang biksu katakan. Dan Denny tahu di mana anaknya berada. Pada saat juga, Xingyun pun mengeluarkan biksu yang mana ia pun segera pergi menemui ayahnya. Melihat anaknya yang telah lama hilang membuat sang ayah sangat senang. Ia menanyakan apakah mereka yang telah membawa anaknya kembali. Xingyun membenarkan hal itu dan biksu ini selalu bersamanya. Dan karena biksu berada di ruangannya, jadi kemungkinan di saat ia berkultivasi, kekuatan biksu juga ikut meningkat dan meluapkan jejak napasnya. 你们快去帮我找！ 这么大一只貔貅，哪里来镇山神兽？孩子啊！哦，你不用找了，去吧。 真的是你！ 一直与我为伴，我们只是恰习。 Ayah biksu berterima kasih kepada Xingyun karena telah membawa anaknya kembali naik ke alam peri. Li Ju sangat terpukau dengan kekuatan besar yang biksu miliki. Dia pun menjadi tidak heran mengapa biksu dipanggil sebagai binatang ilahi. Xingyun memintanya untuk tidak berterima kasih kepadanya. Apalagi biksu kecil memang sudah sejak lama mengikuti dirinya. Bahkan mereka itu sudah menjadi teman dekat. Melihat biksu kecil menemukan kembali ayahnya membuat Xingyun juga ikut merasa senang. Meskipun Xingyun tidak ingin diberi hadiah apapun, namun sebagai kepala keluarga dari biksu, jadi Denny akan membalas kebaikan yang telah ia berikan. Jadi pada saat juga sebuah cahaya pun muncul menyelimuti tubuh Xingyun. Ternyata ini adalah sebuah berkah dari keluarga biksu untuk dirinya. Dengan berkah ini akan memudahkannya dalam membekukan darah ilahi di seluruh tubuhnya. Jadi dengan begitu, di masa depan nanti, darah dewa akan dengan sangat cepat disebarkan. Xingyun paham dan dia sangat berterima kasih atas pemberiannya. 小貔貅一直跟着我， 即便如此，由此祝福。即便如此，修炼更加突飞猛。 谢前辈。 Di tengah kesenangan mereka, pada saat juga sebuah serangan pun muncul, yang mana gelombang serangan itu seketika membuat mereka kesakitan. Untung saja, biksu besar berhasil melancarkan serangan untuk menghilangkan suara itu. Berkat semua ini, mereka pun kembali baik-baik saja. Li Ju yakin kekuatan itu pasti berasal dari Gunung Uji. Mereka pun bergegas pergi untuk melihat hal ini. 这个
Baru saja tiba, mereka pun langsung diperlihatkan dengan seorang gadis yang memiliki wujud yang sangat seksi. Sepertinya biksu besar mengenal baik siapa gadis itu. Tidak hanya dia saja, namun Liju juga mengenalinya. Sedangkan sudah yang lainnya masih kebingungan dengan identitasnya. Gadis itu merasa sangat senang karena setelah sekian lama menunggu, akhirnya dia bisa menemukan binatang ilahi ke-6. Gadis ini tidak datang sendirian karena pada saat juga kedua bawahnya pun datang menemuinya. Bagi yang lupa, di sebelah Suyun ini adalah peri bernama Fan Yin. Dan dialah yang telah membawa paksa Suyun ke alam peri. Kedatangan Suyun tentu saja membuat Xingyun dan Yankan terkejut. Biksu besar yakin dengan kedatangannya ke Gunung Xuanyu, pasti gadis ini telah memperkirakan dirinya akan menunjukkan diri. Hal itu dibenarkan olehnya, karena sudah sejak lama dia itu mencari keberadaannya. Apalagi seharusnya biksu sudah tahu kekuatan yang dia miliki akan sangat cocok baginya. Ia pun meminta agar segera pergi bersama dirinya. Tentu saja biksu tidak ingin menuruti keinginannya itu. Di sini Xingyun masih penasaran siapa wanita di hadapan mereka. Karena bagaimanapun kekuatan yang ia miliki sangatlah kuat. Bahkan suara yang sebelumnya gadis itu keluarkan sudah sangat cukup jika ingin menghabisi mereka. Liju merasa yakin bahwa dia itu adalah master tertinggi Jutian. Xingyun tidak tahu ternyata master tertinggi Jutian adalah seorang gadis. Hal itu dibenarkan oleh Liju. Terlebih lagi, tingkat kultivasi yang gadis ini miliki tidak dapat dirinya tebak. Jadi ia menyarankan untuk tidak bermusuhan dengan Jutian. Andai saja pertarungan terjadi di antara mereka, Liju akan berusaha keras dalam melindungi Xingyun agar dia bisa melarikan diri dari pertarungan ini. Xingyun merasa kekuatan Jutian akan sangat mengerikan. Apalagi Suyun yang adalah bawahannya saja mampu mengimbangi kekuatan yang gurunya miliki. Maka karena itulah sudah sangat jelas kekuatan Jutian akan sangat mengerikan. Jutian meminta biksu untuk segera menyerah. Apalagi saat ini dirinya sudah memiliki 5 binatang dewa yang menjadi bawahannya. Maka seharusnya biksu itu tidak berharap untuk menghadapi dirinya. Meskipun kekuatan yang Jutian miliki sangatlah besar, tapi biksu tidak ada niatan untuk menyerah dan menjadi bawahannya. Apalagi dia tahu alasan Jutian mengumpulkan para binatang dewa adalah karena ingin menyerap kekuatan mereka. Pada hari ini, biksu berjanji akan memberikan hukuman atas perbuatan yang selama ini telah dia perbuat. Sebelum bertarung, biksu besar menitipkan anaknya kepada Xingyun. Dan jika ada sesuatu yang buruk terjadi kepadanya, ia berharap Xingyun bisa menjaga biksu kecil. Jutian pun segera mengirimkan kedua bawahannya untuk mengalahkan biksu. Namun kekuatan yang mereka miliki masih terlalu lemah baginya. Jadi mau tidak mau, Jutianlah yang harus mengalahkannya sendiri. 已经有5只神兽归。如何？你囚禁他，今日你休想！不测。 是我的对手。这是，不愧是上古神兽。 Tarungan sempat terjadi di antara mereka. Bahkan Jutian yang sempat meremehkannya kini memuji kekuatan yang biksu miliki. Namun meskipun dia memiliki kekuatan yang sangat besar, hal itu tidak akan terlalu berguna kepadanya. Pada saat juga Jutian pun langsung melancarkan serangan kepadanya. Hal itu sontak saja membuat biksu kesakitan. Bahkan Denny tidak dapat memberikan perlawanan lagi. Alhasil dalam pertarungan ini Jutian mampu membawa biksu pergi. Tapi tidak berhenti begitu saja karena orang-orang yang tersisa akan dia serahkan kepada kedua bawahannya. 你也休想逃出我的手掌心，徒劳而已。怎么了？ Bisa terlihat Jutian ini sedang memperhatikan Xingyun dan yang lainnya. Tidak hanya itu, di sini biksu sangat sedih setelah melihat ayahnya dibawa pergi oleh mereka. Padahal mereka itu baru saja bertemu. Xingyun tentu sangat kesal karena tidak bisa berbuat apapun untuk menghadapinya. Di saat Jutian ingin pergi, Xingyun berusaha untuk menghentikannya. Namun Fan Yin tidak ingin membiarkannya begitu saja. Alhasil, Xingyun pun harus terpental. Untung saja Liju menangkapnya. Jadi kini kondisi Xingyun baik-baik saja. Sayangnya mereka itu harus kehilangan Jutian. Dia pun meminta maaf kepada biksu karena tidak bisa melindungi ayahnya. Tentu saja hal ini sangat menyedihkan. Apalagi ayah dan anak ini baru saja bertemu setelah sekian lama. Di sini Xingyun pun menitipkan biksu kepada Yankan, yang kemungkinan besar ia itu akan melawan Fan Yin. Nah di sini Suyun yang melihat mereka memutuskan untuk pergi. Hal itu pun membuat mereka sedih karena harus berpisah dengan Suyun. Fan Yin pun menyadari bahwa pria di hadapannya adalah Xingyun. Dia sedikit terkejut karena seharusnya Xingyun ini sudah dihabisi oleh juniornya.
Tapi tanpa diduga, dia malah baik-baik saja dan bahkan sudah berhasil naik ke alam peri. Pan Yin memuji tekad besar Xingyun untuk membawa kembali Suyun. Tapi semua ini akan segera berakhir karena pada hari ini juga dia akan menghabisi Xingyun. "师弟不是把你上到你竟追到仙界来了，你就死在这里。" Dalam pertarungan itu, Diju berhasil melindungi muridnya. Melihat kekuatannya sontak saja membuat Pan Yin terkejut. Xingyun yang tidak ingin terus mengandalkan gurunya memutuskan untuk maju dan pada akhirnya ia pun akan berhadapan dengan Fan Yin. 天雷分裂，法身。 Meskipun sempat kesulitan, tapi dengan menggunakan tubuh dewanya, Xingyun pun berhasil melancarkan serangan. Sontak saja hal ini membuat Pan Yin terkejut, karena bagaimana bisa ia melakukan hal ini kepadanya. Pan Yin masih tidak menyangka dengan perkembangan bocah ini, karena hanya dalam waktu yang begitu singkat, kekuatan Xingyun sudah berkembang begitu pesat. Tidak heran Pan Yin bisa sekejut ini, karena dalam pertarungan pertama mereka, Xingyun bukan apa-apa bagi dirinya. Tapi sekarang dia sudah mampu mengimbangi kekuatannya, bahkan mungkin bisa melampaui dirinya. Pan Yin penasaran sebenarnya bocah ini menggunakan metode seperti apa. Hingga pada akhirnya ia pun mengetahui bahwa Xingyun memiliki tubuh yang sama dengan Suyun, yakni adalah tubuh dewa. Tidak hanya Xingyun saja yang membuatnya kerepotan, namun pria tua di sana juga menjadi masalah untuk Pan Yin. Tanpa pikir panjang, ia pun berusaha untuk melarikan diri. Tapi Diju tidak akan membiarkannya lari begitu saja. Karena Fan Yin telah menerima luka, jadi Xingyun berusaha untuk menyerangnya. Tapi serangannya masih bisa Xingyun tahan. Pan Yin sangat menyesal dengan keputusan yang dirinya ambil. Karena seharusnya dia itu benar-benar menghabisinya. Xingyun membenarkan hal itu, namun kini dia sudah tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Dan sekarang ini, Pan Yin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama ini. Pan Yin hanya tertawa karena seharusnya Xingyun tidak meremehkan dirinya. Apalagi tidak mungkin dia kalah dengan sangat mudah. Untung saja Xingyun masih bisa mengatasi serangan itu. Di sini, Pan Yin memberitahu bahwa ada dua hal yang sangat ia sesali. Yang mana itu adalah membawa Suyun ke alam peri dan juga tidak menghabisi Xingyun padahal dia memiliki kesempatan besar untuk melakukan hal itu. Namun ia tidak ingin memikirkan hal ini dulu. Karena bagaimanapun sekarang ini gunung uji mereka telah bergabung dengan masa tertinggi Jutian. Jadi cepat atau lambat Xingyun pasti akan mati di tangan Jutian. Karena semua inilah Pan Yin akan membiarkan Xingyun hidup untuk sementara waktu. Di saat ia berusaha melarikan diri, Xingyun segera mengejarnya. Tapi pada saat juga, Pan Yin mengeluarkan kedua klonnya. Tentu saja, semua itu sama sekali tidak membuat Xingyun kesulitan. Nah, sayang sekali dalam pertarungan ini, mereka harus kehilangan Fan Yin. Sontak saja hal itu membuat Xingyun kesal karena Fan Yin berhasil melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Yan Kan dan yang lainnya pun mendekati Xingyun untuk melihat kondisinya. Sejauh ini, dia baik-baik saja. Namun, Xingyun sangat menyesal karena membiarkan Fan Yin melarikan diri. Yan Kan tahu betul bahwa wanita peri tadi ada orang yang telah membawa Suyun ke Gunung Uji. Xingyun membenarkan hal itu. Dan jika mereka kembali bertemu, dia ini berjanji tidak akan membiarkannya pergi. Apalagi mereka harus secepat mungkin menyelamatkan Suyun sebelum dia benar-benar melupakan mereka. Tapi sayang sekali untuk sekarang Suyun memang sudah tidak bisa mengingat apapun tentang mereka. Di sini Diju menanyakan kondisi muridnya. Meskipun terlihat baik-baik saja, tapi Diju tahu apa yang Xingyun rasakan. Ia pun memberitahu bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan oleh mereka. Dan jika kekuatan mereka memang tidak cukup, maka seharusnya mereka harus bertindak dengan pikiran yang tenang. Xingyun paham dengan perkataan gurunya. Di sini, Xingyun berjanji bahwa bagaimanapun caranya, suatu hari nanti dirinya akan membawa Suyun kembali bersama mereka. Mendengar semua itu membuat Yan Kan sedikit cemburu. Ia menjadi sangat penasaran andai saja dirinya yang dibawa pergi, apakah Xingyun juga akan melakukan hal yang sama. Yan Kan berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, karena bagaimanapun dia yakin Xingyun pasti akan berbuat hal yang sama. Kini fokus utama mereka adalah membawa Suyun kembali bersama mereka lagi. Terlihat di sini Pixu masih tidak bisa menerima kepergian ayahnya. Xingyun segera menenangkannya, apalagi dia tahu perasaan yang Pixu alami.
Dia ini sangat kesal kepada orang-orang yang telah melakukan hal itu. Bahkan mereka ini tidak memikirkan perasaan biksu kecil. Xingyun berjanji dirinya juga akan melakukan apapun untuk mendapatkan kembali ayah biksu. Ia pun mengajak semua orang untuk segera kembali ke Gunung Xuanyu. 我一定要将雪云救。血云他已经什么都……求，若求而不得，带回来。不，我相信你一定。有些人我也一定。我们回去吧。 Xin pun berpindah kepada Suyun. Yama di sana, Fan Yin pun tiba. Melihat kondisinya seperti ini membuat Suyun tertawa. Karena bagaimana bisa hanya berhadapan dengan para manusia biasa, Fan Yin itu tidak bisa mengatasi mereka dan malah berakhir menjadi seperti ini. Jika hal itu diketahui oleh Jutian, maka Suyun bisa menjamin kemarahan yang akan dia terima. Melihat Suyun bersikap seperti ini, tentu saja membuat Fan Yin kesal. Apalagi seakan-akan posisinya berada di atas dirinya. Fan Yin pun meminta dia untuk mengingat bahwa yang memperkenalkan Suyun ke alam peri adalah dirinya. Bahkan ia jugalah yang membawa Suyun bergabung bersama 9 penguasa surgawi. Fan Yin berharap agar Suyun ini bisa mengingat betapa besarnya bantuan yang telah ia berikan. Namun Suyun menganggap semua perkataan yang Fan Yin katakan adalah kebohongan. Karena bagaimanapun, dia sangat ingat betul bahwa pada hari itu dirinya sudah menjadi murid dari 9 penguasa surgawi. Fan Yin sangat kesal dengan perkataannya. Namun ia berusaha untuk tidak mempedulikan Suyun. Apalagi dia itu tidak bisa mengingat apapun tentang masa lalunya. Ia yakin suatu hari nanti sisa-sisa ingatannya itu akan mati oleh perasaannya sendiri. Fan Yin sudah membayangkan betapa menyenangkannya jika Suyun mengalami hal itu. Sentok saja hal ini membuat Suyun penasaran dengan apa yang dia katakan. Tapi Fan Yin tidak ingin membicarakan hal itu lagi. Ia pun meminta untuk tidak memberitahukan kejadian pada hari ini kepada Jutian. Namun Suyun yakin masa tertinggi Jutian tidak akan memiliki waktu untuk peduli dengan tindakan Fan Yin. Apalagi saat ini dia itu sedang berusaha untuk menyempurnakan dan juga menyerap kekuatan dari para binatang suci yang baru saja dirinya tangkap. Fan Yin masih sangat kesal dengan sikap Suyun kepadanya. Alhasil ia pun berjanji bahwa suatu hari nanti dirinya akan menginjak-injak wajahnya. Di sini Suyun masih penasaran dengan orang-orang yang memanggil namanya sebagai Suyun. Tidaknya itu, entah mengapa perasaan yang sangat dekat mulai dirinya rasakan. 玄尊弟子，反正你什么都想不起来，你的剑下随口一说而已。哼，就听赶紧炼化吸收他的神兽之力。终有一日，为何他们会让？ Kita lalu dibawa ke tempat di mana Jutian mengurung para binatang suci. Terlihat di sana tidak hanya ada biksu saja, tapi ada juga 2 binatang suci lainnya. Biksu berusaha melancarkan serangan, namun apapun yang dirinya lakukan tidak bisa menghancurkan kurungan ini. Tidak lama kemudian, Jutian pun muncul. Ia memberitahu bahwa selama dirinya bisa menyerap kekuatan dari para binatang suci, dirinya ini pasti akan dengan mudah melangkah ke alam dewa. Di saat semua itu terjadi, maka pada saat juga dunia akan jatuh kepadanya. Dan tidak ada siapapun lagi yang bisa menjadi musuhnya. Biksu mentertawakan hal ini karena jika hal itu Jutian lakukan, maka dirinya akan dihabisi. Bahkan jika dia sudah memiliki kultivasi yang tinggi, namun hukum dari surga tidak mungkin bisa ia hindari. Mendengar semua itu malah membuat Jutian tertawa. Karena dia menganggap jalan surgawi itu hanyalah omong kosong. Apalagi dia merasa di dunia ini dirinya lah yang mengendalikan jalan surgawi. Pada saat juga Jutian pun menyerap kekuatan dari para binatang suci. 我便能踏入神境，还有谁可与我为敌？纵然你凶，你就乖乖认命吧。可笑！ Setelah menyerap kekuatan mereka, seketika saja kekuatan besar pun masuk ke dalam tubuhnya. Hal ini membuatnya sangat senang karena bagaimanapun ini merupakan kekuatan suci. Sinol kembali kepada Xingyun. Yang di sana, ia merasa sangat kasihan kepada biksu. Apalagi dia itu baru saja bertemu dengan ayahnya, namun malah kembali berpisah. Ia yakin biksu kecil pasti akan sangat berat untuk bisa menerima hal ini. Nah, pada saat juga biksu melakukan sesuatu yang mana itu merupakan metode yang sempat ayah biksu berikan kepada Xingyun. Xingyun tidak menduga ternyata biksu kecil juga bisa melakukan hal yang sama. Setelah melihat semua itu, Xingyun tahu betul bahwa sebenarnya ini merupakan teknik pertarungan yang berada di tingkat dewa.
Dia pun penasaran apakah biksu kecil ingin dirinya mempelajari semua teknik pertempuran dewa ini. Xingyun sangat berterima kasih atas pemberian biksu kecil. Sebagai balasannya, dia pun berjanji akan mempelajari teknik ini dengan sangat baik. Tidak hanya itu, dia juga akan memberikan sedikit darah dewanya kepada biksu kecil. Ia berharap darah dewanya itu bisa berguna untuknya. Di sini, tubuh biksu pun berubah menjadi keemasan yang mana hal itu sama persis dengan Xingyun di saat mode dewanya. Xingyun mengajak biksu untuk segera meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin, supaya mereka ini bisa merebut kembali Suyun dan ayahnya. Pada saat juga, Xingyun pun mulai kembali mempelajari teknik ini. 是天神雷，这神级的战技全部处理，我会修炼好这点，对你能够有一些用处。修炼，这样就能把雪云和你。 Di saat Xingyun mempelajari metode ini, tidak begitu lama, Yan Kan dan Diju pun muncul untuk menemuinya. Melihat wujud Xiao Biksu berubah menjadi emas, membuat Yan Kan kebingungan sebenarnya apa yang telah terjadi kepadanya. Sedangkan di sini, Diju merasa muridnya itu sungguh sangat beruntung, karena mendapatkan kesempatan untuk mempelajari metode Dewa Petir Surgawi. Ia berharap agar Xingyun bisa mempelajari hal ini dengan sangat baik. Apalagi jalan mereka di masa depan nanti sangatlah sulit. Bahkan dirinya saja tidak bisa melihat apa yang terjadi kepada nasib mereka. Jadi sekarang semua itu tergantung lagi kepada keberuntungan dari Xingyun. Yan Kan sadar betul bahwa kekuatan dari metode ini sungguh sangat kuat. Untuk melihat apa yang sedang terjadi, kita dibawa ke dalam alam bawah sadar Xingyun. Di saat Xiao Biksu sedang memproses darah dewa, Xingyun ini sedang mempelajari metode pemberiannya. Yang mana pada akhirnya ia pun berhasil menguasai segel pertama yang merupakan serangan guntur misterius. 好强大浩荡的力量。 Serangan dari segel pertama berhasil dikuasai tanpa kesulitan apapun. Bahkan di sini Xingyun sangat terkejut karena bagaimana bisa metode Dewa Guntur Surgawi akan sekuat ini. Apalagi barusan hanyalah segel pertama dari 9 segel. Tidak ingin membuang begitu banyak waktu lagi, ia pun kembali berusaha mempelajari metode Dewa Guntur Surgawi. Berkat pemahamannya yang sangat cepat, tidak butuh waktu lama, Xingyun berhasil menguasai segel kedua, yakni adalah ledakan esensi guntur sejati. Namun sayang sekali, di saat ia mengeluarkan teknik itu, tubuhnya mulai merasakan sakit. Wajar saja hal itu terjadi karena kekuatan dari segel kedua beberapa kali lebih besar dari segel pertama. Jadi akan membutuhkan begitu banyak energi untuk bisa melepaskan segel kedua. Bahkan ketika melancarkan serangan tadi, seakan-akan energi di dalam tubuhnya itu dikosongkan dalam sekejap mata. Xingyun sadar betul dengan kemampuan yang dirinya miliki sekarang, tidak mungkin bagi dirinya untuk berlatih segel ketiga. Jadi untuk sementara waktu dirinya akan berhenti dulu. Ia pun segera berkultivasi untuk memulihkan kekuatannya. Di saat ia kembali keluar, Xingyun pun mendengar suara dari seorang gadis. Melihat Loli itu tidur di pangkuannya, sontak saja membuat Xingyun terkejut. Ia pun menanyakan siapa Loli ini. Gadis ini malah kebingungan karena Xingyun sama sekali tidak mengenalinya. Xingyun sempat berpikir, tapi tetap saja dirinya tidak mengenalinya. Ia pun berusaha untuk mencari keberadaan dari Xiao Biksu. Namun ternyata Loli itulah Xiao Biksu. Hal ini semakin membuat Xingyun terkejut karena bagaimana bisa dia itu berubah menjadi bentuk manusia. Apalagi bentuknya ini adalah Loli. Xiao Biksu juga bingung karena setelah dirinya memakan darah dewa, tampaknya ada beberapa perubahan pada tubuhnya. Dan ketika dirinya bangun, entah mengapa tubuhnya berubah menjadi seperti ini. Tidak hanya itu saja, ia juga bisa merasakan kekuatannya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ini semua bisa terjadi berkat darah dewa. 好累啊！你是谁？这，我确实我就是啊，小貔貅。融合了神血之后变成这样了。不过我感觉的 Xingyun mulai paham dan mulai sekarang ia kebingungan harus memanggilnya seperti apa. Karena tidak mungkin jika dia masih memanggilnya sebagai Xiao Biksu. Apalagi sekarang penampilannya sudah jauh berubah. Jadi karena itulah dia akan mengganti panggilannya. Xingyun akan memanggilnya sebagai Swaner. Sedangkan Swaner bisa memanggil dirinya sebagai kakak. Mendengar hal itu tentu membuatnya sangat senang. Apalagi nama ini diberikan oleh Xingyun.
Sayangnya, tawanya kembali hilang di saat mengingat ayahnya. Xingyun berusaha untuk menenangkannya karena dia yakin ayahnya itu pasti baik-baik saja. Terlebih lagi, untuk saat ini, Master tertinggi Jutian tidak akan melakukan apapun kepadanya selain menyerap kekuatan Qi-nya. Jadi, untuk bisa menyelamatkannya, mereka ini harus secepat mungkin meningkatkan kekuatan. Swaner akan mendengarkan semua perkataannya. Di sini, Xingyun menanyakan apakah dengan perubahan bentuknya saat ini, dia itu bisa mempelajari beberapa metode rahasia peri. Namun, sebagai ras biksu, mereka ini sama sekali tidak memerlukan metode rahasia untuk berlatih. Karena bagaimanapun, mereka memiliki kemampuan tersendiri pada tubuh mereka. Yang mana itu disebut sebagai metode rahasia pelahap langit. Atau kata mudahnya adalah bukultivasi dengan cara makan. Xingyun tentu sangat terkejut apalagi setelah mengetahui apapun yang Swaner makan akan dapat secara langsung menjadi kekuatan. Xingyun paham tapi dia khawatir dengan kondisi pencernaannya. Ia mencoba untuk memberikan batangan emas kepada Swaner. Swaner kembali memberitahu bahwa di saat ras biksu melahap harta langit dan bumi, maka mereka itu akan tertidur dengan lelap agar bisa mencerna makanan. Tapi sekarang dia berbeda karena berkat darah dewa pemberian Xingyun, kini dirinya memiliki tubuh dewa. Jadi harta langit dan bumi yang bisa dirinya makan akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan biksu biasa. Xingyun mulai paham. Ia pun berjanji akan membuatnya meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Dia pun mengeluarkan beberapa harta yang dirinya miliki. Tidak butuh waktu lama, Swaner melahap itu dengan sangat cepat. Tapi dia menganggap semua itu masih sangat kurang. 不担心消化的问题吗？我们皮萧一族一般吞，但是我不一样，天地灵物的数量。既然如此，那今 Meskipun saat ini kultivasinya telah meningkat dengan sangat pesat, tapi perlu diingat bahwa basis kultivasi Swaner masih terlalu rendah. Jadi karena itulah mereka sangat mudah meningkatkannya. Xingyun segera membawanya untuk menemui kedua gurunya. Hal itu dia lakukan untuk meminta pilok roh dan batu roh kepada mereka, supaya kekuatan Swaner bisa meningkat secepat mungkin. Mendengar semua itu tentu saja membuat dia sangat senang, karena dengan begini basis kultivasinya akan meningkat sangat cepat. Di sini Xingyun sempat merasakan kehadiran dari Yan Kan dan gurunya, tapi sepertinya mereka itu telah pergi lagi untuk beristirahat. Berhubung Swaner masih lapar, jadi Xingyun segera mengajaknya pergi menuju aula utama. 我问他们要灵石灵丹，我的修为很快。嫣然的。看来他们……雪儿，我们走吧，去大殿。师傅。 Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba, namun tidak ada siapapun di sini. Xingyun penasaran apakah gurunya itu sedang ada urusan lain. Di tengah kebingungannya itu, guru Su pun datang, yang mana ini lupa jubahnya telah ketinggalan. Setelah memastikan pakaiannya lengkap, ia pun segera menemui Xingyun. Melihat gurunya berkeringat membuat dia penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Bahkan Xingyun menduga dia itu sedang sakit. Su berusaha untuk menjelaskan, namun perkataan yang dia ucapkan itu sama sekali tidak jelas. Hingga di saat ia melihat Yuyin sedang membenarkan pakaiannya, barulah Xingyun sadar apa yang telah mereka lakukan di dalam kamar. Ia pun meminta maaf karena telah datang di waktu yang tidak tepat. Namun Su tidak ingin membenarkan pemikirannya. Ia pun menanyakan sebenarnya apa tujuan dia datang kemari. Ya, tentu saja tujuan Xingyun kemari adalah memperkenalkan Swaner. Su yang tidak mengenali siapa loli ini mulai dijelaskan oleh Xingyun bahwa dia itu adalah Xiao Biksu. Xingyun pun menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah mendengar semua itu membuat mereka paham. Su masih tidak habis pikir bagaimana bisa Xiao Biksu berubah menjadi bentuk manusia. Yuyin segera memberikan pelukan hangat karena tidak tega dengan nasib yang telah Swaner alami. Su masih kebingungan dengan perkataan Xingyun sebelumnya. Karena bagaimana bisa hanya dengan memakan harta langit dan bumi, Swaner mampu meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat. Pada awalnya Xingyun juga tidak percaya, tapi setelah melihatnya secara langsung barulah dia percaya. Dan ini merupakan kemampuan spesial dari Swaner. Xingyun pun mulai kepikiran untuk mengandalkan Swaner di saat mereka bertarung dengan Jutian. Karena jika ingin Swaner bertambah kuat, maka mereka harus memberikan begitu banyak harta kepadanya. Su setuju dengan rencana Xingyun. Dia pun berencana untuk mengumpulkan batu roh dan ramuannya. Dengan semua itu, mereka akan mempercepat penerobosan Swaner. Ia pun meminta mereka untuk menunggu dulu. 哦，这样子的。可怜的孩，他只要不停地吞噬灵，这个能力啊非常特殊，我足而提升实力。一定要帮雪儿。
Setelah Su pergi, Hyuin mengajak mereka untuk beristirahat dulu. Di sini, Xingyun penasaran mengapa nyonya gurunya berada di sini. Ya, ternyata dia itu tahu kekhawatiran yang Su alami. Apalagi mereka juga sudah melihat betapa mengerikannya kekuatan yang dimiliki oleh Jutian. Jadi tidak mungkin bagi Su untuk bisa menang menghadapinya. Tapi dengan sifat yang dimiliki oleh Su, Hyuin yakin dia itu akan tetap bertarung untuk melindungi Gunung Xuanyu. Berhubung masa depan mereka tidak begitu jelas, jadi ia berharap agar Su bisa meninggalkan seorang putra dan juga putri kepadanya. Karena dia takut hal buruk akan terjadi kepada Su. Xingyun juga tahu betapa hebatnya kekuatan dari Jutian. Namun dia masih yakin mereka memiliki kesempatan untuk bertarung dengannya. Jadi ia pun ingin mengajak mereka semua untuk meningkatkan kekuatan secepat mungkin supaya bisa menjaga Gunung Xuanyu. Hyuin percaya Xingyun pasti bisa melakukan hal itu. Nah, pada saat juga Su pun kembali untuk membawa batu roh dan ramuannya. Semua ini ada barang-barang yang dimiliki oleh Gunung Xuanyu. Ia pun mempersilahkan Suander untuk memakan semua itu. Xingyun berterima kasih karena gurunya mau membantu mereka. Su tidak mempermasalahkan hal itu, apalagi ini semua demi kepentingan mereka. Terlebih lagi, jika Jutian benar-benar menyerang Gunung Xuanyu, maka mereka itu tidak akan memiliki apapun lagi. Jadi karena itu semualah ia memberikan Suander untuk memakannya saja. Pada saat juga, Suander pun memakan semua batu roh dan ramuan itu. Di saat Suander memakan semua hartanya, hal itu membuat Su menjadi sangat terkejut. Karena bagaimana bisa loli itu akan makan dengan sangat cepat. 玄月山所有的灵石灵丹了，里的话，这些不过都是，干脆还是让玄儿吃掉了。 Nah, pada saat juga Suander mengalami sesuatu. Bahkan aura yang dia keluarkan sangatlah besar. Su menyadari ini adalah sebuah penerobosan, bahkan yang dilakukan oleh Suander itu sangat unik. Karena dia mampu melangkah sebanyak 4 kali berturut-turut. Mendengar semua itu membuat Xingyun penasaran sebenarnya sekarang Suander berada di tingkatan yang mana. Su bisa merasakan bahwa saat ini Suander telah berada di puncak kekuatan Xianjun. Tapi sayang sekali peningkatan kekuatannya mulai lambat. Andai saja kecepatan kultivasinya sama seperti tadi, mungkin Suander bisa naik ke Immortal King. Tetapi dengan tubuh binatang buasnya, seseorang yang berada di tingkat Raja Abadi mungkin tidak akan bisa berbuat apapun kepada Suander. Hyuin segera memberikan pelukan hangatnya kepada Suander. Nah, ternyata dia itu masih sedikit lapar, jadi ia pun berharap agar bisa memberikannya makanan lagi. Hal itu sontak saja membuat Xingyun terkejut. Su tidak menduga tubuh dewa dari Suander benar-benar berbeda dari biksu biasa. Apalagi batu roh yang baru saja dia makan dengan mudahnya disempurnakan menjadi energi abadi. Bahkan efek sampingnya sedikit pun tidak tersisa. Ia pun meminta untuk menemukan lebih banyak pil dan batu spiritual lagi untuk Suander. Karena bagaimanapun, dia itu ingin Suander bisa menembus ke tahap awal Immortal King. Atau bahkan ke ranah yang lebih tinggi lagi. Nah, sayang sekali bagian hari ini harus bersambung dulu. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.